Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman saya, apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dilimpahkan kesehatan dan dilimpahkan rezeki. Amin. Kali ini saya mau ngasih tips sama teman-teman. Di hadapan saya ini saya punya aki kering. Pemakaian saya udah mau berjalan 8 tahun, mulai dari tahun 2014 sampai 2021. Jadi tadi pagi ketika saya ingin memanaskan motor saya, ini aki ngedrop, tidak bisa menyimpan arus. Lalu saya coba engkol motor, saya diamkan selama 1 jam dalam motor dalam keadaan hidup, aki tetap tidak bisa mengecas, tetap ngedrop. Jadi di sini saya berinisiatif untuk memperbaikinya. Bisa kita tes ya. Ini kita coba tes. Harusnya masih ada, tapi ngedrop sekali ya, Jadi kalau aki itu di bawah arusnya di bawah 12 volt itu tidak bisa dipergunakan. Jadi di sini teman-teman, saya pengen ngasih tahu baterai seperti ini bisa kita perbaiki, tapi tidak semua baterai bisa kita perbaiki. Karena apa? Karena cara penggunaan setiap orang itu berbeda-beda teman-teman. Berbeda-beda maksud saya, terkadang seperti ini saya kasih contoh. Terkadang kita punya motor, terus pemakaian 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun dan seterusnya, tiba-tiba aki mengalami soak atau tidak dapat menyimpan arus. Jadi di saat seharusnya jika kita ingin memperbaikinya, di saat motor di saat aki mengalami drop, kita bisa usahakan dicas terlebih dahulu, lalu dicoba pakai kembali. Tapi itu menurut saya, jika setiap aki yang udah ngedrop itu pasti udah kehabisan elektrolit yang ada di dalam sini. Jadi kalau saya bilang aki ini tiba-tiba ngedrop, elektrolitnya kan udah habis. Jadi kalau teman-teman terus memaksa memakai aki ini dalam keadaan ngedrop, otomatis sel yang di dalam panel ini akan mengalami kebocoran. Sehingga jikapun teman-teman isi ini dengan elektrolit atau air aki, dia percuma, tidak akan bisa menyimpan arus lagi karena panelnya sudah mengalami kebocoran. Jadi saya sarankan jika teman-teman ingin menggunakan memiliki aki dan ingin menggunakannya dan ingin memperbaikinya, usahakan aki itu di saat akinya ngedrop, di saat itu juga teman-teman usahakan isi aki ini dengan air keras ya. Karena saya udah pernah coba aki yang kayak gini, saya bongkar, saya isi air keras, dia bisa bertahan mulai 2 tahun dan sampai sekarang ini yang punya aki nggak ada ngeluh apa-apa. Jadi di sini saya mau coba dulu ini tadi pagi aki ini ngedrop
dan saya langsung buka biar panelnya yang di dalam nggak sampai rusak. Nah, jadi saya bakalan coba isi dengan air keras. Oke. Alat-alat yang kita perlukan cuman ini. Suntik dan jarum. Ini tadi saya beli di apotik, yang jaga apotik ngeliatin saya kayak saya make apa gitu, kayak make narkoba gitu, padahal untuk ngisi ini. Dan yang kedua ini dia, air keras. Oke, kita coba ya. Oke teman-teman, ini saya coba isi sampai panel, atau maksud saya sampai kertasnya itu tertutupi oleh air ya, air keras. Jadi terkadang ada yang bilang memperbaiki baterai menggunakan baterai atau air panas dan lain sebagainya, itu menurut saya itu enggak efektif. Karena apa? Karena jika baterai yang masih kondisi bagus, mau digimanain pun, kalau air akinya diisi atau dibersihkan bagaimanapun, bakalan tetap bisa dipergunakan karena selnya tidak mengalami kerusakan. Tapi jika kita menggunakan baterai yang udah soak selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, itu sama saja nggak akan bakalan bisa diperbaiki, karena arus dari kiprok bakalan terus mengisi arus mengecas baterai. Lama-kelamaan panel yang ada di dalam baterai bakalan mengalami kebocoran, sehingga jika kita isi air baterai, air aki pun atau air keras, saya ini menggunakan air keras ya, kita isi pakai air keras pun, jika panelnya sudah rusak maka tidak dapat dipergunakan. Karena jika kita isi air keras lalu kita cas lalu kita pergunakan, sama saja hanya untuk membuang-buang uang, membuang waktu, dan membuang tenaga. Karena di baterai ini panelnya udah mengalami kebocoran, sehingga bagaimanapun cara kita untuk memperbaikinya tidak akan bisa diperbaiki. Ini khusus untuk baterai kering ya. Kalau baterai basah saya belum pernah nyoba tuh. Tapi kalau setahu saya itu baterai basah yang udah rusak itu memang wajib sih harus diganti dengan yang baru. Karena jarang-jarang juga baterai basah itu kehabisan air. Oke teman-teman, ini aki yang tadi malam saya isi air keras. Jadi ini posisi udah saya pasang tapi belum dicas ya, belum ada dicas. Dan ini aki saya yang baru. Jadi ini yang rusak. Jadi bakalan kita coba harusnya ada atau tidak, kita coba dulu ya. Lampu milnya hidup tapi
nggak tahu juga sih, entah bisa ini motor bisa starter atau enggak, saya tidak tahu. Kita coba ya. Ternyata bisa teman-teman. Ini posisi baterai dari tadi malam saya isi aki, saya isi air keras sampai ini pagi, ini siang, baterai belum ada saya cas ya. Oke, kita coba lagi. Kita coba lagi ya. Oh, klaksonnya tidak bisa. Coba tes klakson dulu ya. Tes klakson dulu. Nggak hidup. Oh, sorry teman-teman, posisi kuncinya mati. Ini kan lampu mil hidup. Tes klakson. Klaksonnya hidup. Kita coba starter. Ternyata bisa ya teman-teman. Itu aki saya yang baru, ini yang rusak. Oke teman-teman, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kepada teman-teman lainnya.